teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Coba tebak, ini bunyi apa? Ting tong, ting tong, ting tong. Generasi 90-an pasti nggak asing nih sama bunyi ini. Yap, Color Time Ultraman pertanda waktu sudah hampir habis. Kalau biasanya Ultraman bertarung melawan para monster, tapi di film kali ini dia pindah job merawat bayi monster, cok. Gimana ceritanya ya? So, gak usah cang-cincong lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini bercerita tentang Kenji Sato, seorang bintang baseball yang mendapatkan kekuatan Ultraman. Mulanya, Kenji Sato merupakan seorang pemuda biasa-biasa saja yang secara tiba-tiba mendapatkan kemampuan super untuk berubah menjadi pahlawan. Berkat itu juga, ia kemudian pulang menuju negara asalnya di Jepang guna menjadi pahlawan super penyelamat bumi bernama Ultraman. In just 3 as Ken Sato returns to the land of his birth. Di awal cerita memperlihatkan adegan menegangkan ketika sang pahlawan Ultraman sedang melindungi orang-orang dari serangan monster kaiju. Selama 30 tahun, Ultraman berjuang sekuat tenaga demi melindungi bumi dari serangan kaiju yang terus bermunculan. Tugas menjadi pahlawan bukanlah mudah, dan beban yang dipikul Ultraman akan diberikan kepada penerus selanjutnya. Penerus Ultraman selanjutnya bernama Kenji Sato. Namun kini dia belum bisa menjadi Ultraman karena dia masih anak-anak, di mana kini semua tanggung jawab itu masih dipikul oleh ayahnya. Kenji yang masih kecil sangat mengagumi sosok Ultraman, namun dia juga menyukai permainan baseball. Dua pilihan ini sangat sulit bagi Kenji, karena dia harus menentukan masa depannya akan menjadi seorang pemain baseball terkenal atau Ultraman yang bertugas menjaga keseimbangan dunia. Matsui or Ultraman? Suatu hari ada kejadian yang membuat keseimbangan dunia berubah. Saat itu mereka mendapatkan peringatan dari seorang dokter Onda. Hal ini karena ada seekor kaiju dengan nama lain Geikentron yang muncul dan memburu dokter Onda serta keluarga Kenji. Setelah 20 tahun semenjak ada serangan dari kaiju, sekarang Kenji sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan tangguh. Tak hanya itu, dia juga telah menjadi penerus ayahnya sebagai seorang Ultraman. Namun, semua tugas itu dijalankan dengan perasaan terpaksa, karena Kenji juga seorang pemain baseball terkenal di tim Dodgers dari Amerika Serikat. Dan tanpa alasan yang jelas, Kenji memutuskan untuk kembali ke Jepang dan membela tim lokal yang bernama Giants. Kedatangan Kenji di tim baseball Jepang membuat semua masyarakat di sana sangat antusias mendukungnya. Namun keputusannya tiba-tiba itu masih menjadi bahan pertanyaan. Saat Kenji berada di sebuah acara persambutan, dia diwawancarai oleh seorang wartawan bernama Ami Wakita. Pertanyaan itu mengacu pada kembalinya Kenji ke Jepang lagi, padahal dia harus merelakan kejuaraan pertamanya di Amerika Serikat. Wartawan menduga bahwa kembalinya Kenji ke Jepang ada kaitannya dengan ibunya yang hilang 20 tahun yang lalu. Lalu selama itu Kenji sama sekali belum menemukan kabar dan menganggap ibunya telah meninggal. Akan tetapi, semua pertanyaan tersebut tidak ada jawaban dari Kenji sendiri. Lalu di tengah-tengah acara, dia harus berubah menjadi Ultraman untuk menghadapi seekor kaiju yang bernama Neronga yang dikabarkan muncul di tengah kota. Dalam serangan itu, Departemen Ketahanan yang disebut sebagai Kaiju Defense Force membantu Ultraman dengan menangkap Neronga, lalu meminta Ultraman untuk mundur dan tidak ikut campur. Mendengar itu membuat Ultraman seketika berpikir, hingga tak lama kemudian sinyal yang ada di dadanya terus berbunyi yang artinya hanya tersisa sedikit waktu lagi. Di sisi yang lain, ayah Kenji yang mengetahui pertarungan Ultraman lewat siaran berita televisi, di situ juga dia segera menelpon Kenji. Tujuan sang ayah agar Kenji segera menyelesaikan pertarungannya. Namun permintaan itu malah dibantah oleh Kenji, di mana dia tetap memilih untuk pulang dan beristirahat saja. Sebelum kembali beristirahat, Kenji harus menyelesaikan sesi wawancaranya bersama wartawan Ami yang sebelumnya sempat membuatnya kesal. Dalam wawancara itu, Ami menanyakan hal kenapa Kenji tidak pernah memenangkan kejuaraan di Olimpiade Baseball, walaupun pada kenyataannya Kenji telah memenangkan banyak gelar pribadi. Dengan ini, Ami menduga nih apakah benar karena keegoisan Kenji sehingga ia sampai tidak bisa memenangkan kejuaraan bersama dengan timnya sendiri. Lalu lagi-lagi Ami juga bertanya, apakah keegoisan Kenji ini muncul karena ada kaitannya dengan kepergian ibunya 20 tahun yang lalu. Ditambah lagi sang ayah yang tetap tinggal di Jepang dan jarang bertemu dengan Kenji.
Scene kemudian berpindah ke markas kaiju Defense Force. Di sana, Dr. Onda selaku orang yang menjalankan departemen tersebut memberikan pidatonya kepada seluruh pasukan anggota bahwa sekarang saat yang paling tepat bagi mereka bebas dari rasa ketakutan akan kehadiran kaiju. Rencana kali ini, Onda memerintahkan pasukannya untuk mengangkut bola misterius menggunakan helikopter, dan semua ini dilakukan untuk menyerang kaiju yang tengah berenang di laut lepas. Di tempat yang berbeda terlihat pertandingan nasional antara tim Giant dan Swallow yang bakal menjadi sorotan semua orang. Dengan penuh semangat, Kenji mengikuti Olimpiade dan dengan ketenarannya di luar, dia ingin membuktikan kemampuannya di tanah air kelahirannya itu. Di tengah pertandingan, tiba-tiba ayah Kenji melihat peringatan kaiju dan disusul dengan helikopter yang membawa bola misterius. Semua itu terjadi begitu cepat. Sang kaiju berhasil menjatuhkan helikopter tepat di samping stadion. Kenji menyaksikan kejadian tersebut tepat di depan matanya sendiri. Dan terlihat sangat jelas sosok kaiju yang ternyata telah lama memburu bola misterius itu. Hal ini persis dengan apa yang dilihat Kenji pada 20 tahun yang lalu, Cok. Dan di situasi ini, Kenji langsung berubah menjadi Ultraman untuk melawan para kaiju tersebut. Dalam pertarungannya itu, Ultraman mendapat informasi dari sistem AI yang bernama Mina bahwa kaiju Defense Force sedang memburu Gigantrons. Dengan ini, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali bola tersebut dan membunuh Gigantrons. Setelah itu, Ultraman menyusun strategi dengan membujuk Gigantrons agar dia mau menyerahkan bola itu dan bisa pergi dengan bebas. Tampaknya semua usaha itu tidak berjalan mulus nih. Jadi, mau tidak mau jet tempur KDF terus menembakkan pelurunya tanpa memperhatikan keselamatan Ultraman. Tapi beruntungnya, dalam serangan tadi, Ultraman masih bisa selamat dan Gigantrons berhasil dikalahkan. Ternyata bola misterius itu merupakan telur yang pada saat dipegang Ultraman tiba-tiba menetas. Dan karena penasaran, Ultraman pun membawanya pulang ke markas untuk diselidiki. Singkatnya, setelah diteliti oleh Mina, tidak ada penyebutan dan perintah sejarah perihal bayi kaiju. Parahnya lagi, si bayi malah menganggap Ultraman sebagai induknya. Tetapi pada saat Kenji berubah wujud aslinya, bayi kaiju merasa kesal karena hanya mengetahui sosok Ultraman saja. Karena penelitiannya tak menemukan apapun tentang bayi tersebut, alhasil Kenji menghubungi sang ayah yang kemungkinan bisa membantunya mencari jalan keluar. Namun saat ayahnya tiba di markas, Kenji malah mengajak ribut ayahnya yang jarang menemuinya setelah kejadian 20 tahun yang lalu. Karena tak mau anaknya tahu apa tujuan ayahnya memilih berpisah dengannya, ia memilih pergi tanpa pamit. Usai kejadian itu, Mina dan Kenji merawat bayi kaiju dengan memberinya makan sekaligus mengajarinya bahwa Kenji dan Ultraman adalah sosok yang sama. Meski Kenji mempunyai kesibukan yang lain, dia sangat bertanggung jawab atas keputusannya merawat bayi kaiju. Bahkan ia juga telah mengajari berbagai macam hal sampai mereka menemukan waktu yang tepat untuk menampung bayi kaiju. Karena terlalu sibuk, Kenji harus bisa mengendalikan emosinya. Dan di tengah kebingungannya itu, dia menghubungi Ami si wartawan yang pernah mewawancarainya. Ketika bertemu, Kenji yang penasaran ini bertanya nih bagaimana bisa Ami yang sudah mempunyai anak tapi tetap bisa menjalankan pekerjaannya. Mendengar pertanyaan itu, Ami pun menjawab bahwa semuanya tidak semudah apa yang dibayangkan. Akan tetapi, satu hal yang membuat Ami tetap semangat adalah ketika melihat anak menganggap ibu sebagai dunianya. Jadi meskipun mereka bukanlah orang tua yang sempurna, tapi tetap harus bisa membimbing anak yang mana itu merupakan keseimbangan yang sangat sempurna. Setelah lama curhat-curhatan, Kenji sampai tak sadar bahwa kini bayi kaiju mampu bermain baseball. Dan melihat hal ini, Kenji pun semakin bersemangat kembali dalam merawat si bayi. Sementara Kenji menjalankan pekerjaannya, si bayi ini ternyata tidak bisa tenang tanpa kehadirannya. Alhasil, bayi kaiju membuat markas berantakan hingga membuat Mina pun tak sanggup mengendalikannya. Dalam berita televisi, terlihat bayi kaiju sudah merambah ke kota dan hal ini langsung diketahui oleh Dr. Onda. Dengan ini, para pasukan KDF pun langsung turun dan menangkap makhluk itu. Kenji yang panik langsung berubah wujud menjadi Ultraman untuk menyelamatkan bayi kaiju. Dia sangat sigap mengambil kaiju yang hampir saja tertangkap oleh pasukan KDF. Pada proses penyelamatan itu, bayi kaiju sempat terluka, dan di sana Ultraman langsung membawa si bayi pulang ke markas. Lalu dari berita yang ada, akhirnya ayah Kenji tahu bahwa putranya telah merawat seekor bayi kaiju. Tapi bukannya marah, sang ayah justru kagum dengan tindakan putranya dan juga ikut serta dalam merawat bayi tersebut.
Setelah diperiksa, ternyata bayi kaiju mengalami patah tulang di bagian lengan akibat serangan dari KDF. Namun berkat pengalaman menjadi seorang ayah, akhirnya bayi itu pun bisa disembuhkan walaupun harus merasakan sakit. Lalu beberapa saat kemudian, Dr. Onda memperlihatkan si bayi kaiju dengan alat canggih ekolokasi yang dia miliki untuk mendeteksi keberadaan bayi kaiju. Hasil pengamatan Dr. Onda mengatakan bayi kaiju nantinya akan kembali ke tempat asalnya, yaitu Pulau Kaiju. Di sana adalah pulau legendaris dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan jikalau hal itu benar terjadi, Onda akan menghancurkan semua kaiju yang ada di sana. Sebenarnya selama 20 tahun Onda adalah seorang ilmuwan yang mendedikasikan dirinya pada teknologi untuk mendukung pahlawan Ultraman. Hal ini dilakukannya karena balas dendam kepada makhluk kaiju setelah istri dan anaknya menjadi korban serangan Gigantron. Jadi inilah saat yang tepat untuk memusnahkan semua kaiju itu. Di sini sebuah kebenaran juga terungkap bahwa selama 20 tahun sampai sekarang Onda telah meneliti setiap kaiju yang dia tangkap. Dari situ dia sangat paham, bahkan bisa tahu asal-usul makhluk tersebut dan juga kelemahan mereka. Di tempat yang lain, sekarang Kenji dan ayahnya tidak memiliki pilihan lain selain merawat bayi kaiju. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga karena makhluk tersebut telah menjadi buronan oleh pasukan KDF yang dipimpin oleh Dr. Onda. Saat ini sang ayah pun telah menamai bayi kaiju dengan nama Emi yang diambil dari nama istrinya sendiri. Lalu dari kolaborasi ayah dan anak itu dalam merawat Emi, sekarang si bayi kaiju ini semakin pintar dan kuat dari segala rintangan. Hal ini membuat Kenji semakin dewasa dalam bertindak. Dia sudah tidak egois seperti dulu dalam bermain di pertandingan baseballnya dan bisa memenangkan olimpiade dengan timnya sendiri. Di keesokan harinya, sang ayah memutuskan untuk membawa Kenji dan Emi ke suatu tempat. Di momen tersebut, Kenji mengetahui bahwa semenjak ibunya menghilang, sang ayah terus mencari akan keberadaannya. Tak hanya itu saja, di layar TV ayahnya selalu menonton pertandingannya selama masih di luar negeri. Untungnya, perjuangan ayah Kenji itu tidak sia-sia, Cok. Kini dia telah bersama lagi dengan putra satu-satunya, keharmonisan keluarga juga mulai membaik dan mereka saling menyayangi satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Emi berubah menjadi kepompong, dan hal ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap kaiju. Sialnya, para pasukan KDF sudah tahu akan keberadaan mereka dan menembakkan semua senjata ke arah Emi. Serangan tersebut membuat ayah Kenji terluka cukup parah. Lalu, karena tak terima dengan kekejaman tersebut, Kenji pun berubah wujud menjadi Ultraman untuk membasmi pasukan KDF. Setelah lolos dari sekelompok KDF, sekarang Kenji langsung membawa ayahnya pulang dan mengobati lukanya. Hingga pada saat itu, dia melihat ada sesuatu yang dikirimkan, yaitu sosok Gigantron, yang mana hal tersebut membuat Emi terpanggil ke sumber suaranya. Sialnya, para pasukan KDF yang dipimpin Onda tak menyerah begitu saja, dan justru mengirim peluru ke arah rumah Kenji. Akibat dari ledakan tersebut, kini rumahnya pun hancur lebur, sementara Mina kritis dan sebentar lagi akan off untuk selama-lamanya. Dengan semua kemampuan Ultraman-nya, Kenji menyerang pasukan KDF dan menghabisi Gigantron buatan Onda. Saat akan memusnahkan robot itu, Ultraman melihat bahwa di dalamnya terbuat dari tubuh kaiju asli yang masih hidup. Dan karena kekuatan Ultraman-nya sudah hampir habis, Kenji pun berubah menjadi manusia dan tenggelam di dalam laut. Saat tenggelam, Kenji mengingat kata-kata ibunya dulu bahwa ayahnya selalu melindungi mereka di segala kondisi. Dan bener aja, Cok, beberapa saat kemudian ada sosok raksasa yang menyelamatkannya dan ternyata sosok itu adalah ayahnya yang berubah menjadi Ultraman. Ketika Onda mengetahui ada dua Ultraman, kini dia memerintahkan pasukan KDF untuk merubah jetnya menjadi robot untuk menghancurkan kaiju beserta Ultraman. Namun tetap saja usaha itu tetap gagal, Cok, dan malah kalah di tangan Ultraman. Sebelum kematiannya, Onda sempat mengaktifkan sistem penghancuran diri, yang mana membuat Kenji sadar bahwa hal ini sangat membahayakan banyak orang, terutama ayahnya. Dengan seluruh kekuatannya, Kenji pun berusaha mematikan sistem itu, dan dengan menggunakan pengubah energi, beruntungnya semua usaha itu berhasil dia lakukan. Usai semua kejadian ini, beredar berita di TV mengenai Kenji yang mengalami banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Hal ini berkat kehadiran bayi kaiju yang telah membuat Kenji menjadi sosok yang penyayang sekaligus pelindung bagi semua orang. Dan kini mereka pun hidup dengan tenang, bahkan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan film pun selesai.